Banyak yang nanya sama gue, apa sih perbedaannya kerja di luar negeri sama di Indonesia? Oke, perbedaan yang gue rasain di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar, bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Udah lama rasanya nggak ngobrol-ngobrol gini langsung di depan si bro semua. Sebelumnya kan cuma vlog-vlog doang. Sekarang gue mau ngobrol, mencurahkan hati. Banyak yang nanya sama gue, apa sih perbedaannya kerja di luar negeri sama di Indonesia? Oke, gue mau sebutkan beberapa poin perbedaannya, bro. Kebetulan nih, tepat di tahun ini, tahun 2019 adalah tahun ke-10 gue kerja di luar negeri. Sebelumnya gue tuh pernah kerja di Mesir, pernah kerja di Brunei, dan pernah kerja di sini nih sekarang di Amerika. Oke, 6 tahun di Amerika, di Mesir sama di Brunei ya 4 tahunan kayak gitu. Oke, gue sebagai U-turn engineer di sini atau telecommunication engineer, itu gue ngerjain mesinnya dari Ericsson. Jadi gue di sana troubleshooting segala macem ya, pokoknya kayak software engineer, bro. Kalau misalnya belum kenal sama gue, nama gue Bayu Hidayat. Sekarang ada di Californianya, Bay Area San Francisco. Oke, perbedaan yang gua rasain di sini adalah culture dari kerja di Amerika. Oke, itu adalah hubungan lu sama atasan lu, atasan dan bawahan. Di sini lu dengan bos lu itu adalah seperti partner kerja yang lu itu bisa bebas memberikan pendapat lu, ide lu, dan di sini benar-benar ide-ide lu itu yang dibutuhkan. Bahkan ada kemungkinan lu itu berdebat dengan bos lu, dan itu adalah berdebat untuk mendapatkan suatu solusi yang baik sebenarnya kayak gitu. Jadi yang gue rasain gak ada terlampau gap yang terlampau jauh antara atasan dan bawahan, tapi bisa dibilang kayak rekan kerja seperti itu. Dan malah di sini sangat dihargai lu itu memberikan ide, atau lu itu malah menyanggah ide untuk memberikan sesuatu yang lebih baik gitu. Di sini lebih dihargai. Jadi lu harus speak up, harus ngomong apapun itu untuk kelancaran dari kerjaan lu. Dulu waktu gue di Indonesia itu, mungkin zaman dulu waktu gue masih fresh graduate mungkin masih berbeda. Cuman yang gue rasain itu gap lu sama bos lu itu kayaknya rasanya jauh banget. Yang harus gue lakuin itu cuman memberikan performance yang bagus, memperbaiki mesin sampai naik, dan semuanya seneng, tim seneng, dan that's it, bro. Gue gak ada kayak ngasih solusi yang banyak, atau gue itu gak terlampau berkontribusi dengan tim yang gede gitu. Jadi rasa gue itu perbedaan pertama, yaitu adalah culture dari kerja antara bos lu dan lu sendiri sebagai karyawan. Terus perbedaan yang kedua lagi adalah job desk. Nah ini benar-benar nih job desk. Kalau di Indonesia itu job desknya itu lu lebih dari kayak ngerjainnya itu harus banyak semuanya, harus bisa multitasking, ngerjain 1, 2, 3, 4, 5. Semakin banyak yang bisa lu kerjain, itu bakalan memberikan performance lu yang bagus di mata bos lu, bagus di masa tim lu, project lu. Jadi semakin lu itu bisa kerja 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu, lu makin mantep, bro. Cuman berbeda banget nih rasanya waktu gue di Amerika kayak gini. Yang dibutuhin di sini adalah lu itu fokus dengan kerjaan lu, dan lu itu nggak terlampau banyak involve ke kerjaan orang lain, ke tim orang lain nggak terlampau banyak, dan lu itu fokus dan lu itu bisa ngerjainnya itu tepat waktu dan terbaik gitu. Nggak pergi-pergi kemana-mana, bro. Jadi job desk lu di sini itu udah jelas, dan lu itu kayak mengkerucut seperti itu. Rasa gua lebih less stress, nggak terlampau banyak neko-neko kemana, dan lu itu fokus di antara suatu tempat gitu. Menurut gua ada kelebihan, ada kekurangannya, bro ya. Kalau lu itu hanya satu fokusnya satu tempat, hanya mempelajari satu waktu doang, hanya mempelajari satu mesin doang, untuk berkembang ke sampingnya itu mungkin agak lebih tertutup seperti itulah menurut gue. Kalau lu itu bisa multitasking, lu itu bisa lebih stres, dan mungkin kerjaan lu satu bisa nggak langsung kelar, tapi lu itu bisa mempelajari macem-macem, dan ini menjadi benefit gue zaman gue dulu di Indonesia, karena gue bisa pelajari macem-macem, dan gue itu bisa masukin di CV gue itu juga macem-macem, dan gue itu lebih kayak selling point untuk kerja ke luar negeri jadi lebih besar seperti itu, bro. Terus
Perbedaan yang besar lagi yang ketiga adalah jam kerja lu di sini, oke? Jadi di Amerika itu memang benar-benar jam kerja itu dihitung per jamnya. Lu satu hari itu harus kerja 8 jam. Lu harus 8 jam, harus komit 8 jam, tapi lu masuk benar-benar 8 jam bro. Lu nggak perlu harus ngomong ke bos lu atau lu harus show ke bos lu, wah gua ini bisa kerja lebih dari 8 jam dan gua ini akan lembur dan gua volunteer untuk lembur. Lu nggak perlu kayak gitu bro. Jadi bener-bener di sini lu itu masuk jam 8 misalnya, lu hitung aja 8 jam, jam 8 lu bisa pulang jam 4 atau lu masuk jam 9, lu pulang itu jam 5. Jadi dari sisi jam lu bisa lebih fleksibel. Lu masuk kerjanya itu gak terlampau straight gitu. Wah gua harus masuk jam 9, terus gua itu harus pulang lebih dari jam 5 gitu. Kalau gua pulang tepat waktu jam 5, aduh rasanya itu malu banget sama bos, sama atasan. Karena bos gua juga belum pulang, karena juga segala macem sih itu. Cuman di sini lucunya itu ya, gue cerita nih bos gua malah aneh gitu ngelihat gua kalau kerja lebih dari jam yang harusnya gua pulang. Misal gua jam pulang itu jam 5, bos gua nanya, lu ngapain kerja, mau ngapain lagi, ada yang masalah atau seperti apa, atau lu itu mau disupport nggak sama orang lain. Jadi kita bisa pulang nih semuanya, bisa oke semuanya dan enjoy your time with your family gitu. Jadi kayak waktu itu benar-benar dihargai di sini. Itu berbeda banget waktu zaman gue itu di Indonesia. Yang gue rasain, mungkin si bro juga ngerasain, rasanya itu malu banget kalau lu itu pulang nggak lembur, atau lu itu nggak ngeliatin ke bos lu itu misalnya kerja lebih waktu gitu. Saya malu banget gitu. Dan di sini itu mudah banget kalau lu itu mau ngomong ke bos lu, oh hari ini gue itu ada appointment atau ada janji ke dokter dan gue itu harus keluar dari kantor dan gue bakalan masuk lagi gitu. Itu gampang banget di sini karena memang di Amerika itu lumrah lu itu harus ke dokter di hari jam-jam kerja. Itu lumrah banget bro. Jadi dari sisi waktu itu fleksibel banget. Rasa gue itu sih sisi positifnya dari kerja di Amerika sini. Jadi perbedaan yang keempat itu gue ceritain dulu di Indonesia nih. Culture kalau di Indonesia yang gue rasain bro ya, lu sebagai engineer, kalau lu udah menjadi senior engineer sampai top, nanti lu bakalan naiknya itu adalah sebagai manager. Jadi manager itu adalah posisi lompatan terakhir dari seorang engineer. Jadi semua engineer itu mau untuk karir itu menjadi manager. Itu yang gue rasa itu agak berbeda di Amerika. Jadi di Amerika ini kayak ada dua jalur dari karir, yaitu adalah karir sisi manajemen dan sisi teknikal. Jadi lu kalau mau jadi bener-bener, gue mau technical aja, gue nggak mau handle orang, gue nggak mau jadi manager, lu bisa bro di sini bro. Lu bisa jalur engineer sampai posisi lu itu sampai top engineer bisa di sini. Dan lu itu kalau mau jalur manajemen sampai top manajemen bisa di sini. Dan perbedaannya ya, di Amerika itu bisa jadi sebagai engineer itu lu itu menjadi kayak posisi lu itu lebih tinggi dari director, dan sebagai salary dan juga benefit lu lebih tinggi dari director. Nggak perlu lu itu harus lompat menjadi manager seperti itu. Jadi berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia benar-benar posisi yang sangat dihargai itu adalah sebagai manajer, karena memang manajer itu gajinya lebih tinggi dari engineer. Ya jadi itu perbedaan mendasar ya. Terus perbedaan juga yang gue rasain, lu kerja itu banyak yang nge-backup. Banyak tim-tim lain yang nge-backup lu. Misalnya nih, gue lagi kerjain sesuatu mesin dan gue itu misal troubleshooting, gue gak bisa troubleshooting. Banyak orang-orang yang nge-backup lu. Misalnya, lu itu bisa escalation ke tim yang lebih di atas lu lagi, lebih di atas lu. Jadi sehingga kehidupan lo itu gak terlampau stres bro. Jadi lu bisa memfokuskan sesuatu yang bisa lu kerjain gitu. Dan lu itu gak berkutik muter-muter ke suatu troubleshoot. Nah itu yang gue rasain di sini bro. Memang kerja di Indonesia sama di Amerika sini memang berbeda. Berbeda culture, berbeda kepala, juga berbeda cocok gak cocok di Amerika atau Indonesia. Gue gak bilang di Indonesia itu bad, gue gak bilang di Amerika itu yang cuman terbaik di sini. Cuman ya mungkin dari sharing cerita gue ini bisa juga mengimprove apa yang ada di Indonesia, sistem manajemen di Indonesia dan sistem perbosan yang ada di Indonesia seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video singkat gue ini bro. Dan
Dan thank you so much semuanya udah nonton dari video gue ini. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, ada anjing lagi.